Cerita dimulai dengan memperlihatkan Erika yang sedang berbicara dengan Yuno perihal antibiotik yang dibuat oleh Harold. Yuno yang mendengar hal itu yakin kalau mengembangkan obat hanya dalam waktu beberapa hari itu mustahil. Terlebih lagi keluarga Sumeragi selama ini sudah bekerja keras untuk mencari obatnya. Tapi hasilnya nihil. Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti, mereka berdua pun mengambil kesimpulan kalau Harold telah memprediksi kejadian ini mungkin bahkan beberapa tahun sebelum pertunangan diputuskan. Erika juga sangat merasa bersalah pada Harold dan berkata kalau Harold yang menolong mereka dari balik bayangan pasti tak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dan juga, Harold pastinya sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaganya untuk menolong seseorang yang tidak perlu repot-repot dia tolong. Yuno pun langsung bergumam jika ada sesuatu yang aneh di sini. Harold sama itu kan orang yang sangat kuat. Memangnya dia tak bisa merasakan kehadiran seseorang yang sedang bersembunyi? Atau mungkinkah dia sengaja menunjukkan itu kepada Erika sama? Yuno yang memikirkan hal itu malah semakin ngeri dengan Harold yang sangat misterius. Scene kemudian berpindah pada Harold yang sedang membaca sesuatu dan berpikir kalau sudah sekitar sebulan Erika dan Yuno tinggal di sini. Dia juga bertanya-tanya kapan mereka akan pulang. Tapi dia juga menyadari kalau sekarang ini dia tak perlu memikirkan hal itu, karena dia harus segera menemukan perusahaan mitranya. Sementara itu, terdengarlah Norman yang sedang mengetuk pintu lalu masuk ke ruangan. Norman pun langsung berkata kalau ayah Harold memanggilnya untuk membahas sesuatu. Sesampainya Harold di ruangan ayahnya langsung membahas mengenai Yuno dan Erika yang akan pulang, dengan alasan Erika yang sedang dalam kondisinya kurang sehat. Sontak, Harold yang mendengar hal itu langsung merasa sangatlah gembira, karena dia tak perlu melihat wajah mereka berdua lagi. Ayahnya pun membantah bahwa Harold juga harus ikut mengantar Erika pulang dan tinggal di sana untuk sementara waktu dengan tujuan mempererat hubungan mereka. Loh kok kayak gini? Gumam Harold karena mendengar ayahnya yang mengatakan hal tersebut. Harold pun merasa keberatan dan bertanya alasan ayahnya melakukan itu. Di sini, bapaknya Harold bilang kalau Erika itu putri kesayangan keluarga Sumeragi. Jadi setidaknya Harold harus lebih care dengan Erika yang merupakan calon istrinya. Harold yang mendengar hal itu langsung kesal karena menyadari tujuan ayahnya. Di samping itu, Harold juga ingin menghindari Erika karena hal yang terjadi di episode kemarin. Tapi tiba-tiba, dia sadar kalau ini juga merupakan kesempatannya untuk mengajukan metode farming LP pada Tasuku lebih awal. Karena situasi saat ini juga memang sedikit tidak menjanjikan, tapi kalau itu adalah keluarga Sumeragi, ini pasti akan sangat mudah. Harold yang telah melihat jalan untuk membuat Tasuku menjadi sekutunya, sontak langsung menyetujui hal tersebut. Harold kemudian berkata kalau dia akan mempersiapkan barang-barangnya dulu. Ayahnya yang naif kemudian senang mendengar hal tersebut. Cerita lalu berlanjut di desa Blue Sea, yang memperlihatkan seseorang yang sedang bertanya kalau dia sekarang ini sedang mencari seseorang bernama Clara. Kemudian, terlihat seseorang yang sedang menjemur cuciannya sambil bersenandung, yang ternyata itu adalah Clara, ibu dari heroin utama di dalam game. Clara pun bergumam kalau sudah 5 bulan berlalu sejak kejadian itu. 5 bulan yang lalu, tepatnya di episode 1, Clara hampir saja dieksekusi dan kehilangan nyawanya. Tapi ada seseorang yang menolongnya, dan orang itu adalah Harold. Dia pun berpikir untuk mengetahui keadaan Harold sekarang ini. Tapi karena larangan dari Harold, dia sontak langsung mengurungkan niatnya. Tiba-tiba, Clara disapa oleh seseorang yang ternyata merupakan ibu dari tokoh utama, yaitu Liner. Di sini pokoknya mereka lagi bicarain tentang si Liner yang katanya mau masuk ke Chivalric Order. Nah, Chivalric Order itu sama kayak kesatria yang mengabdi sama kerajaannya kayak gitu deh pokoknya. Setelah begitu lama ngebacot dengan si Clara, ibunya Liner ini kemudian pergi. Clara juga yang sudah selesai menjemur cuciannya berniat masuk ke rumah. Tapi tiba-tiba seseorang langsung memanggilnya dan kemudian bertanya apakah Clara mengetahui tentang seseorang yang bernama Harold Stock. Ya guys, kalian semua bebas berteori tentang siapa nih orang ini. Oke? Dia pun bertanya pada Clara tentang sebuah rumor di mana Harold membunuh seseorang dengan sangat keji di kediamannya. Clara kaget dan cemas karena mendengar hal tersebut. Tapi karena kesetiaannya, dia langsung berkata kalau dia tak tahu apa-apa tentang yang si mas-mas misterius ini bicarakan. Clara juga kemudian langsung mengusir si mas-mas itu.
Di sini, Clara kemudian memikirkan kemungkinan yang sangat tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin terjadi kepada Harold. Tapi karena dia adalah orang yang berhati baik, dia kemudian berdoa semoga Harold tak ditimpa sesuatu yang dapat membahayakan nyawanya. Scene kemudian berpindah di kediaman keluarga Sumeragi dan memperlihatkan Harold yang sudah sampai di tempat itu. Sontak, Tasuku langsung menyambut kedatangan Harold dengan wajah khasnya. Dia pun menyuruh Harold agar beristirahat dulu karena Harold pastinya capek setelah perjalanan yang begitu lama. Tiba-tiba, Harold kemudian memanggil ayah mantunya dengan sangat tidak sopan. Dan kemudian langsung memerintahkan Tasuku untuk mengosongkan jadwalnya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Hal itu kemudian membuat Harold cemas karena ketidaksopanannya. Tasuku yang gak baperan kemudian berkata kalau hari ini dia sangat sibuk. Jadi bagaimana jika besok sore saja? Harold pun mengiyakan hal itu. Harold yang masih cemas dengan yang dia katakan tadi, kemudian mengonfirmasi kalau karakter Tasuku sama dengan yang ada di dalam game. Tak berselang lama, Yuno lalu memanggil masternya dan memberikan hasil penyelidikannya tentang keluarga Stock, terlebih adalah tentang Harold. Tasuku kemudian mengambil itu dan berkata kalau dia akan membaca hal tersebut dan berterima kasih karena Yuno sudah bekerja keras. Yuno kemudian bergumam kalau sampai sekarang ini dia masih belum membuktikan apapun dan bahkan dijauhi oleh ketiga orang yang sangat dekat dengan Harold. Oh ya iya, orang mereka itu tangan dan kakinya Harold, pastilah mereka setia. Di sini si Yuno ini udah nyuruh anak buahnya untuk memata-matai Jack dan tahu kalau Jack ini sering pergi ke sektor pertanian. Tapi dia tidak tahu apa yang Jack kerjakan di situ. Dan juga akan sangat sulit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Jack kerjakan. Sementara itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Yuno yang ternyata adalah mas-mas misterius tadi. Yuno langsung bertanya apakah dia sudah menemukan Clara. Mas-mas itu kemudian menjawab bahwa dia sudah menemukannya di dalam desa tersebut. Tapi saat dia melakukan kontak dan bertanya perihal rumor tersebut, Clara tak menjawab apapun, tapi dia yakin jika Clara ini memang mengenal Harold. Yuno kemudian berkata kalau sepertinya dia sendirilah yang harus memastikan hal itu. Dengan kata lain, ketemu langsung sama si Clara. Cerita kemudian berlanjut dan memperlihatkan Harold yang sudah bosan karena menunggu Tasuku yang sudah terlalu lama. Dia kemudian mengambil dokumen mengenai metode bertani LP miliknya. Di sini, Harold ngejelasin awal mula metode bertani itu, yang merupakan metode yang ada di dalam game. Dan kalau keluarga Sumeragi yang ngalamin krisis ekonomi ngelihat ini, mereka pasti menginginkan metode ini. Miasmanya juga akan ditangani oleh Liner 8 tahun yang akan datang. Tapi jika Harold jadi sekutunya Tasuku, dia bisa mendukung Liner dari balik bayangan. Dan lalu mengambil tindakan untuk menghindari Flag. Itu alasan sebenarnya Harold nitip suratnya sama Erika waktu itu. Tapi kelemahannya metode ini tidak bisa dibuat seperti dalam game. Jadi Harold masih harus sedikit melakukan percobaan sebelum dia menyerahkan ini pada Tasuku. Palingan Tasuku juga tidak akan terlalu menganggap serius Harold. Karena metode ini masih memiliki penyimpangan atau kelemahan. Atau bisa dibilang masih dalam pengembangan lah. Walau selama ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana Harold, tapi saat ini dia lagi kekurangan tenaga kerja untuk lebih meningkatkan daya produksinya. Kalau seperti ini terus, Harold takut kalau dia tidak akan bisa menyebarkan metode bertani LP ini dan harus menyambut permulaan jalan cerita asli 8 tahun ke depan tanpa bantuan Tasuku. Dan untuk menghindari itu, Harold tidak punya pilihan lain selain bertaruh pada proposal yang dia pegang ini. Tak berselang lama, Tasuku pun sampai ke ruangan dan meminta maaf pada Harold atas keterlambatan dirinya. Harold berkata kalau pastinya mereka masih dilanda kesulitan sekarang ini. Tasuku lalu duduk dan berkata bahwa itu memang benar adanya. Tapi karena bantuan Harold, semuanya jadi lebih baik. Dia pun langsung berterima kasih pada Harold saat itu juga. Harold lalu berkata bahwa dia tak melakukannya untuk mendapatkan rasa terima kasih dari orang payah seperti mereka. Tasuku keberatan dengan itu karena semua ini berjalan lebih baik karena antibiotik yang beritahukan oleh Harold.
Karena kepribadian Harold yang buruk, dia lalu berkata bahwa Tasuku sangat tidak kompeten sampai menundukkan kepalanya pada seorang anak kecil. Tasuku yang tak masalah dengan itu, lalu berkata kalau dia sangat gembira bertemu dengan seorang pria yang sangat menjanjikan seperti Harold. Harold yang tak mau berbasa-basi lagi, langsung mengajak Tasuku untuk bekerja sama. Sontak Tasuku langsung sadar dengan alasan Harold mengajaknya berbicara empat mata saat ini. Harold pun langsung melempar proposal tentang metode bertani itu ke meja untuk dilihat oleh Tasuku. Tasuku lalu mengambilnya dan membaca metode itu dengan seksama. Tiba-tiba, dia kaget melihat grafik perbandingan dan hasil panen yang lebih besar daripada metode bertani tradisional. Sontak hal itu membuat Harold tersenyum dengan wajah yang sangat licik. Tasuku yang sudah membaca semua proposalnya berkata bahwa dia sangat terkejut dengan hal ini. "Kenapa tidak akui saja kalau ini tak bisa kau percaya?" ujar Harold pada Tasuku dengan santainya. Tasuku kemudian berkata bahwa terlalu kejam untuk berkata seperti itu. Memang benar, siapapun yang membaca ini pasti akan bertanya lebih lanjut. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah orang yang sangat banyak membantu kami. Jadi, itu sedikit. Harold pun tak masalah jika Tasuku ingin bertanya atau tidak. Tapi Tasuku merasa bahwa apakah Harold tidak merasa rugi jika memperlihatkan sesuatu yang sangat menguntungkan ini kepadanya. Harold lalu meminum tehnya dan masa bodoh jika Tasuku ingin mengambilnya atau tidak. Hal itu kemudian membuat Tasuku berpikir bahwa hal yang dilaporkan oleh Yuno memang benar adanya. Harold bukanlah boneka yang digunakan oleh seseorang. Dia berpikir dan juga mengambil tindakan untuk dirinya sendiri. Dan tidak mungkin untuk memanipulasi seorang anak kecil dan mengajarinya sesuatu seperti ini. Seseorang pasti akan bisa langsung memastikan hal tersebut hanya dengan berbicara dengannya. Ekspresinya dan tindakannya yang membiarkan Tasuku begitu saja bisa membuat Tasuku langsung mengakhiri pembicaraan ini dan mengambil keuntungan dengan menggunakan metode bertani tersebut. Pokoknya di sini Tasuku heran dengan apa yang Harold lakuin. Dia juga ngira kalau mungkin aja metode bertani ini masih memiliki kekurangan dan Harold ini cuma memakai mereka sebagai bahan uji coba. Jadi pasti akan berbahaya kalau Tasuku mundur di sini. Dan Tasuku kemudian membuat keputusan untuk mendengarkan masalah Harold dan mencari tahu niat Harold yang sebenarnya. Setelah begitu lama berpikir, Tasuku kemudian berkata bahwa dia akan mendengarkan permintaan Harold yang membuat Harold langsung menghela nafasnya. Isi dari proposal itu semuanya merupakan fakta, dan apa yang akan kau lakukan? Ujar Harold pada Tasuku. Tasuku lalu berkata kalau metode ini merupakan sebuah terobosan baru, dan jika diuji dan hasilnya baik, dia akan menyebarkan semuanya ke seluruh negeri. Harold lalu langsung bertanya, apakah kau akan memonopolinya? Itu langsung dibantah oleh Tasuku, dan dia berkata bahwa tidak boleh sembarangan mengambil keuntungan dan membuat musuh dengan mudahnya. Harold yang mendengar itu lalu tersenyum dan berkata bahwa Tasuku lulus, dan pada dasarnya Harold juga setuju dengan hal yang dikatakan Tasuku tadi. Harold lalu menunjuk Tasuku, lalu berkata bahwa dia datang untuk mengajukan proposal ini pada Tasuku dan membuat Tasuku menjadi pengembang bersama dari metode bertani LP-nya. Tasuku lalu heran dan berkata bahwa dia sampai sekarang belum terlibat dengan pengembangan metode pertanian ini. Harold tetap bersikeras bahwa mulai sekarang dia akan mengembangkan dan menyebarkan metode bertani ini dengan nama Sumeragi. Karena mendengar hal tersebut, Tasuku bertanya-tanya dengan alasan kenapa Harold memilih menggunakan nama Sumeragi dibandingkan nama Stoke. Dan kalau Tasuku memikirkannya, Harold terlihat sangat berbeda dari pertemuan pertama sebelumnya. Tasuku yakin jika Harold menyembunyikan kemampuannya dari kedua orang tuanya. Dan itu memang benar. Jika orang tuanya mengetahui sisi Harold yang ini, Tasuku sudah pasti mengajak dia bekerja sama saat pertama kali bertemu. Dan dari surat Harold, dia menjelaskan tentang kemerosotan dari keluarga Stoke. Untuk memastikan hal itu, Tasuku memanggil Harold dan berkata, "Tidakkah menurutmu membiarkan kedua orang tuamu tahu tentang metode ini merupakan ide yang bagus?" Harold kemudian membantah akan hal itu dan berkata bahwa dia mengetahui kedua orang tuanya pasti akan sebisa mungkin memonopoli hal tersebut. Terlebih lagi, dia kekurangan tenaga kerja, dan jika dia meningkatkan jumlah petani dan menguji itu, dia tak akan bisa mengawasinya.
Hal itu seketika membuat Tasuku paham dengan situasinya. Dia pun bertanya alasan Harold memilihnya. Dan dengan keuntungan sebanyak ini, siapapun pasti ingin bekerja sama dengan Harold. Harold tahu betul akan hal itu dan mengatakan bahwa sekarang hanya Tasuku yang ada di pikirannya. Dan jika Tasuku menolaknya, Harold akan mencari orang lain. Tapi tampaknya itu tidak dia butuhkan lagi, karena Harold sangat yakin jika Tasuku pasti akan menerima ini. Tasuku sadar bahwa dia tak punya pilihan lain selain menerimanya. Lebih tepatnya, Harold sudah menutup semua jalannya. Karena hal itu, Tasuku langsung menyadari kejanggalan dari surat serta informasi yang diberikan Harold kepadanya. Harold kemudian tertawa karena Tasuku barulah menyadari hal tersebut. Dalam sekejap, Tasuku langsung terflashback pada saat dia pertama kali membaca surat Harold. Di sini saya yang bakalan bacain suratnya, oke? Yang terhormat, seluruh keluarga Sumeragi, terlebih khusus kepada pemimpin keluarga Sumeragi, Tasuku Sumeragi Dono. Kau pastinya terpaksa mengorbankan putrimu untuk menerima dukungan ekonomi. Kau dan istrimu juga pastinya menderita akibat pernikahan ini. Terlebih lagi, kami keluarga Stock telah memberlakukan pajak yang berlebihan pada masyarakat kami, dan kami malah menghamburkan uang tersebut dan tak menggunakannya dengan baik. Jadi, pastinya pemberontakan tak bisa dipungkiri lagi, dan itu tinggallah menunggu waktu saja. Oleh karena itu, dari keluarga yang terus berada di jalan kehancuran ini, aku mempersembahkanmu satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan putri tercintamu. Pertama, buatlah antibiotik yang sudah dideskripsikan di lembar terpisah, dan gunakan itu pada pasien yang terinfeksi oleh miasma untuk meningkatkan kondisi tubuh mereka. Kedua, buatlah garis pertahanan berdasarkan area kontaminasi miasma yang besar. Ketiga, manfaatkanlah teknik industrial yang akan kutawarkan beberapa hari yang akan datang dengan tujuan untuk memulihkan kondisi perekonomianmu. Dengan melakukan hal tersebut, keluarga Sumeragi pasti bisa membangun ulang wilayahnya tanpa bantuan keluarga Stoke. Dengan begitu, ketiga kondisi di atas dapat menyelamatkan putri tercinta kalian. Sini merapat yang nggak ngerti maksud dari suratnya Harold. Nanti saya jelasin. Jadi kan Harold ngejelasin tuh kalau keluarga Sumeragi itu nggak bisa terlalu bergantung sama keluarga Stoke yang bentar lagi mungkin bakalan hancur. Jadi di sini Harold ngasih solusi, dan solusinya itu ada 3. Solusinya itu yang saya bacain tadi. Dan kalau keluarga Sumeragi ngikutin ketiga solusi itu, mereka pasti bisa selamat, bahkan mungkin lebih berkembang lagi. Walau keluarga Stoke nanti udah hancur. Dan juga mereka juga nggak perlu nikahin putri mereka sama Harold kalau udah ngelakuin semua itu. Ngerti kan? Kalau masih nggak ngerti, serah lu aja deh. Tasuku kemudian sadar kalau ternyata Harold sudah tahu dan mengantisipasi situasi ini sedari awal, yang sontak membuat Harold tersenyum dan mengejeknya saat itu juga. Tasuku yang sudah mengerti kemudian bertanya alasan Harold membantu keluarga Sumeragi hingga sejauh ini. Harold kemudian tersenyum dan berkata kalau di dunia ini tidak ada yang akan paham bila aku beritahu kecuali diriku sendiri. Harold lalu bertanya apa keputusan dari Tasuku. Tasuku kemudian terdiam dan berpikir, walau sudah sejauh ini Harold masih menyerahkan keputusannya ke tangannya. Kalau Tasuku menerima proposal Harold, maka keluarga dan masyarakatnya bahkan putrinya akan terselamatkan. Tapi kalau dia menolaknya, keluarga Sumeragi masih mendapatkan bantuan. Dan yang akan rugi di sini adalah Harold, karena semua waktunya yang sudah dia gunakan untuk mengembangkan ini akan terbuang percuma. Dan meski Harold paham betul dengan itu, dia masih nyerahin ini dalam bentuk negosiasi. Ini pastinya bukan pilihan yang mudah untuk Harold. Setelah melalui banyak pertimbangan, Tasuku pun menerima proposal dari Harold. Sontak Harold tersenyum dan menyuruh Tasuku untuk menyiapkan beberapa orang dan lapang tani, karena dia akan memberitahukan informasi dan tata cara menggunakan metode farming ini kepada mereka. Harold pun berdiri dan berkata kalau beberapa tahun ke depan mereka membutuhkan perusahaan terpercaya yang dapat menyimpan informasi rahasia, dan itu diserahkan kepada Tasuku untuk mengurusnya.
Karena Tasuku orang yang sangat pintar, dia kemudian tahu tujuan dari Harold yang memerlukan perusahaan tersebut. Itu pun langsung membuat Harold memujinya, walaupun dengan menggunakan kata-kata kasar. Tasuku juga langsung berdiri dan bertanya, apakah kau memerlukan bantuan lagi? Dan jangan sungkan untuk memberitahunya kepadaku, ujar Tasuku kepada Harold. Tiba-tiba Harold teringat dengan ambisinya, yaitu melampaui Harold yang sesungguhnya. Jadi dia pun meminta Tasuku untuk menyiapkan lawan tanding dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan bertarungnya selama dia berada di sini. Scene kemudian berpindah pada Harold yang sedang menikmati onsen milik keluarga Sumeragi yang sangat didambakan semenjak dia berpindah ke isekai. Di sini si Harold nih senyum-senyum sendiri karena senang banget. Selain bisa berendam di sini, semua rencananya juga berjalan dengan mulus. Sampai-sampai Tasuku juga nyariin Harold partner buat latih tandingnya. Karena itu dia sampai-sampai nggak bisa nahan senyumannya. Sementara itu terlihatlah Yuno yang akan melaporkan sesuatu pada Tasuku dan keluarganya perihal perintah Erika untuk menginvestigasi Harold dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama. Sontak Erika lalu memohon maaf pada ayahnya karena menggunakan ninja keluarga mereka dengan bebas perihal sesuatu yang harus diperiksa apapun yang terjadi. Kedua orang tuanya kemudian bertanya tentang hal yang Erika periksa. Erika kemudian menjelaskan pada ayah dan ibunya mengenai rumor bahwa Harold membunuh seorang pelayan dan keluarganya dengan kejam. Karena sudah membaca laporan tersebut, ayahnya mengiyakan hal itu. Erika pun melanjutkan kata-katanya dan berkata bahwa ada kemungkinan kalau rumor itu salah. Dan untuk memeriksanya, dia memerintahkan Yuno dan timnya untuk menyelidiki hal tersebut. Erika pun menyuruh Yuno untuk memperinci hal tersebut. Yuno kemudian memberitahukan kalau rumor itu ternyata tidaklah benar. Pelayan tersebut beserta anaknya sekarang ini tinggal di sebuah desa bernama Blowsy yang berada di bawah naungan bangsawan lain. Dia tak mengubah namanya, karena itu tim kami dengan mudahnya menemukannya di desa. Tapi pelayan tersebut tidak mau membuka mulutnya pada kejadian itu. Jadi Yuno memutuskan untuk menemuinya secara pribadi. Scene kemudian berpindah pada Yuno yang menemui Clara beberapa hari yang lalu. Yuno mengetuk pintu rumah Clara dan langsung bertemu dengan Clara saat itu juga. Dia lalu meminta maaf karena mengganggu dan langsung memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga Sumeragi. Tanpa basa-basi, Yuno langsung mengatakan tujuan dia pergi ke rumah Clara, yaitu terkait sesuatu yang berhubungan dengan Harold. Clara kemudian sadar kalau orang yang bertemu dengannya beberapa hari yang lalu juga berhubungan dengan keluarga Sumeragi. Yuno kemudian menjelaskan kalau putri keluarga Sumeragi dan putra dari keluarga Stoke sedang dalam persiapan untuk menikah. Tapi karena kecurigaan atas Harold yang terlibat dalam kasus pembunuhan, banyak orang dalam keluarga yang mengeluarkan pendapat mereka. Sontak Clara yang mendengar itu langsung membantah, tapi karena dia ingat perintah Harold, dia tidak jadi memberitahukan hal tersebut. Yuno pun berkata kalau dia tidak percaya dengan hal itu juga. Buktinya, Clara masih hidup sampai sekarang ini. Masalahnya, Harold yang mengakui hal itu. Yuno juga menjelaskan kalau Harold menanggung aib seorang pembunuh yang membuat dia tak dihargai oleh seluruh warga di sana. Dan meskipun dia tampak normal-normal saja di luar, pastinya Harold juga merasa sedih di dalam akan hal itu. Dan itu semua demi melindungi Clara dan anaknya. Yuno kemudian memohon pada Clara untuk memberitahukan kebenarannya dan pasti akan mencarikan pendukung untuk Harold secara diam-diam agar bisa membantunya. Clara yang mendengar itu kemudian menangis karena kebaikan yang dia terima dari Harold. Sontak Clara langsung jatuh seketika saat itu. Yuno kemudian meyakinkan Clara agar Clara memberitahukan kebenarannya agar dia bisa membantu Harold dan Erika. Clara pun mengambil keputusan dan berdiri saat itu. Dia juga memanggil Yuno untuk masuk agar dia dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bisa membantu Harold. Scene kemudian berpindah di masa sekarang saat Yuno sedang menjelaskan semuanya dari awal. Bermula dari Clara yang tidak sengaja mencelakai Harold. Singkat cerita, dia dijatuhi hukuman mati. Dan demi memutuskan ikatannya dengan Hayden, kepala keluarga Stoke, Harold berbohong dan berkata ingin menjadikan Clara sebagai subjek uji cobanya, lalu mengurungnya di penjara bawah tanah. Setelah itu, Harold mengelur waktu buat bikin rencana supaya Clara dan anaknya ini bisa lolos dari situ. Yuno juga memberitahu kalau Harold juga membiayai semua hal dan biaya relokasi secara cuma-cuma kepada Clara. Setelah itu,
Harold memilih untuk menanggung aib ini di pundaknya sendiri agar dapat melindungi keamanan Clara dan putrinya. Sontak mereka semua yang mendengar hal itu langsung terdiam. Tiba-tiba Erika lalu berdiri dan berniat untuk pergi meminta maaf pada Harold karena dia tidak tahu apapun waktu itu dan bahkan meluapkan semua emosinya pada Harold sampai-sampai menampar wajah Harold dengan sangat keras. Tasuku sontak tidak membiarkan Erika pergi begitu saja, karena Harold mengambil resiko sejauh ini hanya untuk melindungi Clara dan anaknya. Dia juga berkata bahwa seharusnya mereka yang sudah mengetahui kebenaran ini merahasiakannya dengan hati-hati, bukan mencoba membocorkannya. Jika Harold tahu kalau detail informasi ini sudah bocor, Harold pasti akan berhati-hati mengenai hal itu, dan bahkan akan lebih mengasingkan dirinya lagi. Karena mendengar itu, Erika lalu terdiam dan semakin merasa bersalah. Tasuku kemudian mendekat dan menasihati Erika agar dia lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan, agar nantinya dia tidak menyakiti dirinya lagi dan orang lain. Erika lalu menangis dan berkata, apalagi yang harus dilakukannya kalau dia tak bisa meminta maaf pada Harold. Tasuku kemudian mengelus kepala Erika dan berkata, kamu bisa menjadi orang yang mendukung Harold. Harold mungkin cerdas, tapi dia terlalu cerdas dan terkadang itu bisa membuatnya dijauhi oleh orang-orang. Kalau kamu merasa harus melakukan sesuatu, alih-alih meminta maaf, akan lebih baik jika kamu semakin dekat dengannya. Jadi, awasilah apa yang dia coba gapai, dan yang terpenting, jadilah semakin dekat dengannya hingga membuatmu benar-benar memahami dirinya. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dikarenakan kecerdasannya itu membuat dia hanya membutuhkan rekan dan mungkin saja tidak membutuhkan seorang teman. Aku yakin bagi Erika yang sekalipun merupakan tunangannya, ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Tak peduli sebesar-besar apa dedikasimu kepadanya, dia mungkin tak akan pernah melihatmu. Apa kamu punya kesadaran dan ketetapan hati untuk mengikuti pria semacam ini? Kamu juga tak perlu menjawabnya sekarang. Ayah yakin kamu bisa memutuskan itu setelah mengamatinya lebih dekat. Ya, meskipun ayah rasa kamu harus meminta maaf atas tamparanmu waktu itu. Erika yang sudah tenang kemudian mengiyakan kata-kata ayahnya lalu pergi dari situ. Karena melihat hal tersebut, ayah dan ibunya yakin karena Erika merupakan putri mereka, semua perasaan itu akan tumbuh semakin kuat dengan sendirinya. Maaf kalau tadi ada suara kayak suara radio kayak gitu. Soalnya tadi saya naruh HP-nya di samping laptop, jadi ya nge-recordnya kayak ada suara begitu. Gak usah banyak bacot lagi, langsung lanjut lah. Cerita pun berlanjut keesokan harinya dan terlihatlah Harold yang sudah sampai di kuil bela diri terbesar di wilayah Sumeragi. Dan sesuai janji Tasuku akan mempertemukan Harold dengan partner latih tandingnya. Harold sontak langsung bertanya alasan Erika ikut dengan mereka ke sini. Tasuku langsung menjelaskan kalau lawan Harold bersikukuh agar dia membawa Erika. Karena Harold kurang paham, dia tak menggubris hal itu. Tak berselang lama sampailah mereka di aula latihan dan terlihatlah Harold yang sudah lengkap dengan gi dan hakamanya. Bagi kalian yang bingung apa itu gi dan hakama, gi itu baju yang Harold pakai, hakama itu celana yang dia pakai sekarang, bajunya lah. Gi dan hakama itu terpasang dengan rapih di seluruh tubuh Harold. Tasuku yang melihat itu heran karena Harold dapat memakainya dengan sempurna. Karena Harold sudah nggak sabar pengen bertumbuh, dia langsung bertanya di mana lawannya. Sontak Tasuku berkata kalau lawannya sudah ada di sini dari tadi, dan kemudian langsung memanggil seorang anak yang bernama Itsuki. Itsuki mendengar itu kemudian langsung meliriknya dan berlari dengan cepat ke arah Erika lalu memeluknya dengan erat sampai-sampai membuat Erika tak bisa bernafas. Sontak Harold pun berkata, "Oi, anak itu pastinya bukan lawanku. Bukannya tadi ku bilang pasangkan aku dengan lawan yang lebih kuat. Mau dilihat dari manapun, dia itu cuma anak-anak." "Bukannya itu juga berlaku sama bagimu?" ujar Itsuki pada Harold dengan gelagatnya. Itsuki lalu memperkenalkan dirinya yang ternyata merupakan kakak Erika, atau bisa dibilang pewaris keluarga Sumeragi. Harold pun langsung memperkenalkan dirinya juga saat itu. Itsuki lalu melangkah maju dan mendekat pada Harold dan langsung meremas pundaknya dan berkata, "Ah,
Aku tahu. Kau merupakan tunangannya Erika, adik kesayanganku kan? Karena hal yang tiba-tiba dilakukan Itsuki pada Harold, beberapa orang yang ada di aula latihan langsung berteriak kalau Itsuki dan tunangannya Erika akan bertarung, yang malah membuat semua orang yang ada di aula latihan berlarian dan berkumpul untuk melihat duel antara Itsuki dan Harold saat itu. Itsuki yang sangat stres karena adiknya akan diambil oleh Harold, kemudian sangat marah dan berkata kalau saatnya duel. Sontak karena Harold emang udah jengkel dari awal, dia kemudian langsung memaki Itsuki agar melepaskannya. Itsuki pun melepaskan cengkramannya dan berkata kalau Harold nampaknya sangat bersemangat untuk duel ini. Jika begitu, maka dia harus segera menyiapkan senjatanya. Itsuki kemudian mengambil pedang bambunya yang diantarkan oleh Erika. Harold yang melihat Itsuki sontak langsung bergumam. Jadi begini rupanya. Dalam game orang gila ini hanya pernah sedikit berbicara saat percakapan karakter lain. Jadi aku tak bisa menebak karakternya. Meski begitu, tidak kusangka si gila ini merupakan siskon akut. Kurasa ini mungkin akan sedikit merepotkan. Selain mengambil pedangnya, tak lupa pula Itsuki mengambil pedang bambu milik Harold. Dia pun langsung melemparkan itu kepada Harold. Harold kemudian dengan cepatnya menangkap itu dan melakukan beberapa gerakan pemanasan agar sedikit bisa menyesuaikan diri dengan pedang itu. Dia pun bergumam kalau pedang bambu ini benar-benar ringan. Harold menduga alasan pedang bambu itu sangat ringan mungkin karena selama ini dia menggunakan pedang asli. Atau mungkin status dari tubuh Harold yang asli. Karena sangat ribut di situ, Harold sontak melihat ke arah para penonton yang membuatnya seketika gugup. Sebelum duel dimulai, Harold langsung mengobservasi Itsuki yang merupakan karakter yang sedikit sekali disorot dalam cerita asli. Tapi mungkin sekarang ini berbeda, karena sekarang ini dia berada di dunia fantasi. Dan juga dari semua kandidat, Tasuku memilih Itsuki secara khusus, jadi pastinya Itsuki sangatlah kuat. Tapi karena tubuhnya merupakan tubuh dari titisan kejeniusan itu sendiri, dan juga Harold sudah banyak berlatih, dia kemudian sangat percaya diri jika dia dapat menangani ini dengan baik. Dan akan dia pastikan kalau dia tak akan kalah. Karena semuanya sudah siap, Tasuku kemudian memulai duel dengan peraturan, yaitu bangunan sihir dan penyerangan bagian vital tak diperbolehkan. Di sini tak ada batas waktu, dan pemenang ditentukan saat salah satu dari kalian menyerah atau tak bisa bergerak. Ini juga tak jauh berbeda dari pertarungan yang sebenarnya. Jadi, apakah ada yang keberatan? Itsuki pun menjawab kalau dia tak keberatan, tapi berbeda dengan Harold. Dia memang berkata kalau dia tak keberatan, tapi kata-katanya ditranslate oleh mulut Harold dan mengeluarkan jawaban yang bisa dibilang sedikit keberatan. Tasuku kemudian berkata, tampaknya ada sedikit keberatan tapi aku pun ingin menghindari adanya cedera serius. Ya, meskipun aku tak akan membuat batasan seperti ini jika kalian menggunakan pengaman, tapi whatever, terserahlah. Kita tetap akan melaksanakannya dengan kondisi yang kusebutkan tadi. Itsuki yang mendengar itu kemudian bergumam kalau ini normal saja bagi ayahnya untuk melakukan ini. Dia pun bercerita bahwa hingga sekarang ini dia sering berkompetisi dengan orang dewasa, dan karena itu orang-orang seangkatannya tak bisa menandinginya. Singkatnya si Itsuki ini mau sombong tapi rendah hati, anjay. Itsuki kemudian kecewa karena tidak bisa menikmati pertarungan ini, dan karena yang dia lawan adalah putra seorang bangsawan, dia tidak bisa melukainya dan membuat masalah begitu saja. Karena pandangan entengnya kepada Harold, dia menyuruh Harold agar menyerang lebih dulu. Tasuku kemudian memberi aba-aba dan pertandingan kemudian dimulai. Sontak Harold dengan sangat cepat langsung muncul di dekat Itsuki, dan karena dia tak menyadarinya, Itsuki tidak sempat menangkis serangan dari Harold dan membuat pedang Itsuki terlempar. Semua orang yang melihat itu kaget karena gerakan Harold tidak terlihat oleh mata mereka karena saking cepatnya. Kalau duel ini duel sungguhan, dari tadi kau pasti sudah mati. Ada apa dengan wajahmu itu? Aku masihlah belum serius. Seketika Itsuki langsung menyadari kalau Harold sengaja menyerang pedangnya dan tak menyerang badannya, seakan menyuruh Itsuki untuk bertarung dengan serius. Itsuki sontak langsung menyadari kalau karena kehebatannya, Harold mencari lawan yang kuat untuk dijadikan rivalnya. Itsuki kemudian meminta maaf karena sudah memandang enteng Harold.
Dan sebagai permintaan maafnya, kali ini dialah yang akan menyerang lebih dulu. Harold lalu mempersilahkannya maju, dan tentu saja dengan kata-kata yang sangat kasar.